Duh, lahan gambut ya. iya. Lahan gambut itu saya yakin nggak bisa dipakai. Kalau Untuk misalkan bisa, itu terpaksa itu di panggung pakai pancang. Panjang. Nah, ini kasus uruk yang di Jawa Timur loh. Nah, Katanya Pak Lurah kan rugi 100 juta untuk nguruk saja itu habis ratusan juta, 100 sorry. kalau Mungkin ya. gini loh ya. Karena dure nggon redokno ya. Desa itu kan Ada diberikan modal oleh negara atau pemerintah pusat. Iya. Dibuatkanlah yang namanya koperasi desa Merah Putih. Putih. Nantinya dikelola Kalau masuk. ya untuk keberlangsungan atau untuk PAD nantinya bisa dikatakan seperti itu. Misalkan ada desa ya yang keberatan dalam Manajemen pengelolaan. bukan gitu, keberatan ketika menalangi atau memberikan sumbangan lah Ya. atau menganggari untuk untuk uruk itu uruk. tadi terus merasa keberatan, bisa diambilkan. bukan kalau seperti itu. Berarti kepala desa tidak paham manajemen. Kenapa saya bilang nggak paham manajemen? Kita bukan PADes ya. Ya. Bukankah desa itu punya PADes? Diambilkan ke PADes. Iya kan. Lelang-lelang bondo desa. Iya toh. Atau ya pokoknya sewa. Kalau yang tidak ada itu kan bisa diambilkan Bukan dari dari yang lain. Atau dari pihak ketiga kan mintakan sumbangan dari Rekanan bisa nanti di kalau ada yang keluar bilang pakai uang pribadi khususnya kepala desa lah ya, serang andel ya. ya mohon maaf sekali lagi mohon maaf. Kenapa? Kalau kita mau lari ke belakang, dana desa bisa dikatakan per tahun itu hampir 2 miliar rata-rata. Plus loh ya, bukan dana desa saja, tapi kan ada aspirasi, ada dari kabupaten, ada banprop, ada bank dan lain sebagainya, itu kan rata-rata kan hampir 2M per desa. Kalau itu sudah berlangsung sejak tahun berapa, 2013 atau 2016, itu kita bisa ngitung. Taruhlah yang 5 tahun terakhir ini itu rata-rata 2M. 2M itu kalau kali setahun, lalu kali 5 tahun, berarti kan ada anggaran 10M. Coba kita hitung-hitungan. Uang 10M satu desa dalam jangka 5 tahun itu kalau dikelola secara benar itu sudah nggak ada kemiskinan di desa. Kenapa saya bilang nggak ada kemiskinan di desa? 10M dalam 5 tahun. Yang 2M itu untuk fasilitas kebutuhan petani loh ya, atau kebutuhan ternak. Kan ada yang namanya anggaran untuk petani. Apa pernah itu dilaksanakan? Apa pernah itu diterapkan? Itu hanya sebatas administrasi. Karena apa? Yang namanya ketahanan pangan itu paling tidak harus membuat terobosan bagaimana agar petani ini tidak bergantung pada cuaca. Itu khususnya untuk daerah-daerah yang lahannya tak ada hujan. Itu kan harus dipikir. Ini ada program ketahanan pangan. Apa yang harus saya lakukan untuk ketahanan pangan? Padahal rakyat saya itu ketika menghadapi MT2 atau di saat MT2 itu sering mengalami kegagalan pangan akibat tidak adanya air. Loh, harusnya kan mikirin sampai situ. Nah, terus lagi kaum peternak atau orang-orang yang hidupnya kurang beruntung diberikan modal 1 ekor kambing atau 2 ekor kambing. Nanti ketika berkembang
diambil untuk bagian desa, dikembangkan lagi kepada yang lain. Saya rasa nggak mungkin masih ada kemiskinan, seharusnya harus ada sejahtera. Sudah terwujud sejahtera. Nah selama ini setiap 3 tahun sekali bisa dikatakan itu pasti ada pembaruan jalan. Aspal baru 1-2 bulan sudah hancur. Nah nanti tahun depan makin parah, tahun depan hancur semua. Nah, tahun berikutnya tak aspalan. Begitu terus. Makanya nggak ada yang namanya kesejahteraan. Karena uang yang seharusnya menuju kesejahteraan masyarakat pedesaan itu selalu berkutat pada infrastruktur yang kualitasnya tidak layak. Makanya muncullah KDMP. Ketika KDMP itu terobosannya Pak Prabowo, kalau saya melihat itu kan bagus, pemangkas, nantinya akan memangkas distributor. Jadi kemarin yang distributor aja di provinsi, ada di kabupaten, baru ke desa-desa, itu kan banyak hambatan, makanya harga-harga menjadi tinggi. Itu kalau dilempar ke KDMP Ya. jadi murah. Tetapi ketika nanti dari pabrik lah bisa dikatakan, itu langsung dikirim ke KDMP. Nah sekarang contoh gas, LPG 3 kilo. Ya. Gas LPG 3 kilo saat ini tuh sampai mencapai 27.000. Padahal kok kono 14. Dari sana berapa? 14. Kalau dari sampai ke Agen kan sekitar 16.500 Ya. atau berapa? Ya, dari kono 14. Nah, Saya kado Bu Sri Mulyani kan. ketika setelah sampai ke konsumen atau masyarakat itu sampai 25 sampai 27.000, bahkan sampai 30.000. Padahal kata Bu Sri Mulyani itu, Nah. dia jual dari sana 14. Itu nantinya ketika KDMP menjadi agen LPG, otomatis akan disalur-salurkan ke warung-warung pengecer. Lah, warung pengecer nanti mempunyai harga eceran tertinggi. Misalkan dari KDMP 16.500. Nanti sampai warung boleh jual 18.000 paling harga eceran tertinggi. Ya. Loh, 18.000 dibandingkan saat ini 25.000, ada selisih berapa? 7. Efisiensi lagi. Jadi masyarakat sudah hilang satu bebannya. Ya. Begitu juga beras. Tapi kalau beras itu saya mintanya seperti ini nanti. Ya, sistem beras. Bagaimana agar petani itu menikmati jerih payahnya, khususnya beras. Jadi beras itu ketika nanti dikelola oleh KDMP, berarti negara harus siap memberikan subsidi. Hasil tani dibeli oleh negara baru jual ke masyarakat, khususnya beras saja. Kenapa? Atau dengan jagung. Kalau jagung kan langsung masuk produksi. bukan ke masalah masuk produksi. Jagung masuknya kan sebagian besar kan ke peternakan ya. Pakan ternak. Ternakan karena untuk pakan ayam broiler dan lain sebagainya. Itu sudah beda cerita lagi ya. Kalau mau disubsidi kalau dengan negara itu kan tidak sebesar subsidi yang diberikan pada beras. Sekarang kita hitung-hitungan lagi. Kalau petani disuruh sejahtera tetapi harga gabah atau harga gabah itu selalu di bawah harga yang lain, bisa dikatakan seperti itu. Kalah dengan harga-harga yang lain, petani nggak bakal sejahtera. Tetapi ketika nanti petani itu diberikan subsidi, dalam artian gabahmu tak beli 1 kilo sekian 1 juta misalkan. Nah, setelah menjadi beras diolah menjadi beras, nanti berasnya berapa? Nah, berasnya itu masuk KDMP. Nah, KDMP nanti disuruh jual sama masyarakat. Harga jualnya berapa? Harga jualnya di bawah, namanya subsidi, disubsidi berarti otomatis kan di bawah harga ketika negara membeli. Gitu, seperti bensin, pertalite.
Pertalite itu harga acaranya berapa? Ketika disubsidi menjadi harga berapa kan seperti itu. Jadi subsidi ketika saat ini itu selalu di BBM bisa dikatakan. BBM itu kan yang menikmati kan sebagian besar kan kalangan. Ya memang dampaknya pada transport. Tetapi kalau dampak pada transport sekarang kita hitung begini lagi. Ketika saya mempunyai jasa angkut ya. Terus setiap tahun saya harus dikenakan pajak untuk pajak penghasilan saya, otomatis saya juga akan menaikkan tarif angkut tersebut. Ya toh? Pasti itu. Lah larinya kemana? Larinya tetap ke konsumen. Makanya rakyat kecil itu selalu tertindas terus, khususnya petani. Lah ketika ada pagebluk atau puso ataupun serangan hama dan lain sebagainya, itu tidak pernah petani mengeluh minta ganti atau mengeluh minta ditangani oleh negara. Enggak pernah. Ini loh yang harus dipikirkan. Jadi untuk mengimplementasikan sila kelima itu bukan kok harus kita adil, itu tidak, tetapi paling tidak itu ada rasa keadilan. Adil itu enggak bisa. Rasa keadilan. Rasa. Jadi mendekati. payahnya petani seperti itu agar petani nanti malam itu kalau tidur itu nyenyak. Tidak mikir besok mau beli pupuk, besok mau bayar sekolah anak, besok mau bayar cicilan sepeda motor anak. Itu jangan sampai. Kayak ayam nih. Nah, petani itu biar fokus ke pekerjaannya. Dan nantinya timbul juga petani-petani baru, khususnya generasi muda. Kenapa generasi muda tidak mau bertani? Slot semua. Karena tidak sesuai penghasilan petani. Kalau penghasilan petani tidak sesuai, padahal lari ke pabrik, larinya menjadi buruh, menjadi orang bodoh. 2 juta per bulan. Nah, memang kalau dihitung 2 juta per bulan ya. 2 juta. Ongkos transport. Makan, perusahaan akomodasi lainnya, akomodasi yang lain ya, termasuk pakaian dan terus anak-anak. Namanya orang kerja di pabrik kan beda dengan orang kerja di sawah. Balik mesin seperti ini pakaiannya. Berangkat ke sawah boleh pakaian, ya, sepatu, pakai baju berangkat. Loh, enaknya kan di situ. Tidak harus pakai jam atau tidak pakai waktu. Nah, kalau misalkan petani itu diberikan sebuah ketercukupan air, dengan otomatis otak ini berputar, berpikir ini ada air, saya mau harus tanam apa ini ada air, saya harus menanam apa ini yang menghasilkan lebih daripada ini, gitu loh ya. Jadi jangan hanya kowar-kowar target 10 ton bisa, tetapi petani tidak pernah diberikan apa yang harus dikerjakan agar mampu mengejar target 10 ton bisa. Kenapa kemarin ada program 10 ton bisa panen raya di Winong sini, Winong Utara, ya. Kok nggak berani di Winong Selatan yang tanahnya gersang karena tidak pernah ada air. Botak memang banyunya langsung. Ya kalau di situ kan tanah subur daerah Winong. Ya. Basah aktif. Ya, basah. Meskipun seperti itu, ketika MT2 terus nanti tetap lenger. Ada. Ini terutama nanti misalkan hujannya itu sudah selesai bisa dikatakan, itu tidak punya.